Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll dipastikan bisa melakukan belanja pemain sesuai dengan kebutuhan tim tanpa harus terlalu memikirkan dana. Sebab Persija baru-baru ini mendapatkan suntikan dana melalui sponsor yang baru saja sepakat bekerja sama dengan tim berjuluk Macan Kemayoran tersebut. Seperti yang diketahui, putaran pertama Liga 1 2023 hampir usai. Tim-tim pun akan memanfaatkan jeda sebelum putaran kedua untuk memperkuat tim dan Persija akan memanfaatkan bursa transfer tersebut untuk mendatangkan sejumlah pemain. Sebelumnya, Persija dikabarkan akan mendatangkan 2 pemain asing baru. Hal itu untuk meningkatkan performa skuad Macan Kemayoran julukan Persija yang terpuruk pada putaran pertama karena terdampar di posisi ke-11. Direktur Utama Persija, Ambono Janurianto mengatakan manajemen timnya sudah berkomitmen memenuhi kebutuhan Persija. Hal itu melihat kondisi saat ini dan agar performa timnya lebih baik pada putaran kedua. Kami kan tetap mendukung terutama dalam komposisi pemain yang dibutuhkan. Untuk itu manajemen sudah mendapatkan kerjasama komersial baru agar hal tersebut dapat terwujud, kata Ambono Janurianto dalam keterangan MNC Portal Indonesia MPI peroleh, Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2024. Ambono mengakui kondisi timnya saat ini tidak sedang baik-baik saja di Liga 1 2023. Namun, kini Persija terus berbenah diri agar keluar dari keterpurukan tersebut dan menjawab kritikan The Jackmania. Kami menyadari banyak aspek yang harus dibenahi di area teknis. Kondisi ini makin mempertegas bahwa evaluasi akan terus dilakukan, sambung Ambono. Ambono Janurianto juga mengatakan Persija akan memenuhi berbagai permintaan sang pelatih Thomas Doll terkait kebutuhan tim. Namun, kinerja pelatih itu tetap akan dipantau oleh manajemen. Mengarungi putaran kedua, manajemen Persija terus memantau kinerja Thomas Doll dan stafnya, tutup Ambono. Terhitung sejak Persebaya Surabaya dipimpin oleh pelatih baru, Joseph Gombau, tren negatif Persebaya Surabaya membuat manajemen kembali menurunkan Uston Nawawi untuk kembali memimpin tim. Dengan kembali diturunkannya Uston Nawawi, agaknya manajemen Persebaya Surabaya berharap bisa mencapai target juara seperti yang diinginkan selama ini. Sementara itu, kekalahan Persebaya Surabaya atas Persik Kediri membuat bonek menagih janji kemenangan tim. Selama dipimpin oleh Joseph Gombau, Persebaya Surabaya hanya pernah sekali merasakan kemenangan saat melawan Arema FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Selepas laga tersebut, Persebaya Surabaya sudah tak pernah lagi merasakan kemenangan. Sederet hasil negatif itu membuat Persebaya Surabaya kembali menugaskan Uston Nawawi untuk memimpin tim. Melansir Persebaya.id, Uston Nawawi mulai kembali memimpin tim sejak latihan sore ini, Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023. Sebelumnya, Uston juga pernah ditugaskan memimpin tim dalam 5 pertandingan sebelum Joseph Gombau datang. Saat itu, Persebaya menang 4 kali dan seri sekali, tidak pernah kalah. Memasuki putaran kedua, Persebaya juga akan mendatangkan sejumlah pemain asing dan lokal. Untuk menggantikan pemain asing maupun lokal yang dilepas setelah putaran pertama. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, mengakui banyak tawaran yang menghampiri pemainnya jelang bursa transfer Liga 1 dibuka pada November tahun 2023. Akan tetapi, para pemain itu ternyata tidak ada yang mau pergi. Hodak bahkan sudah berbicara dengan pemain mengenai ketertarikan tim lain. Namun, mereka memilih untuk bertahan di Persib. Ada beberapa ketertarikan tim lain, tapi ketika saya bicara dengan pemain, tidak ada satupun dari pemain yang meminta untuk pergi, kata Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Dengan alasan itu, sang pelatih tak bisa berbuat banyak. Sebab, nasib di tim ada di tangan sang pemain sendiri. Dan saya percaya pemain yang belum bermain biasanya bertanya untuk pergi ke tim lain karena mereka harus memiliki hasrat untuk bermain, tegas Hodak. Hodak mengatakan,
Cukup banyak pemain yang belum mendapatkan banyak menit bermain selama Liga 1 2023 bergulir, seperti Erianto, Abdul Aziz, hingga Ahmad Jufriyanto. Soal itu, ia hanya meminta pemain terus mencoba menarik hatinya di latihan. Sepak bola itu sederhana, jika pemain berlatih bagus di latihan, jika mereka memaksa, saya memasukkannya pada starting line up, hanya itu satu-satunya cara. Jawabannya hanya ada di lapangan, beber pria asal Kroasia itu. Hodak memastikan tidak akan menurunkan pemain hanya karena menyukainya atau merupakan orang baik. Sebaliknya, sang pesepak bola harus unjuk kualitas di lapangan maupun pertandingan. Jupe, sapaan Ahmad Jufriyanto, adalah pemain senior di sini dan banyak membantu di luar lapangan. Dia banyak membantu para pemain-pemain muda dan saya senang dengan apa yang dilakukannya di ruang ganti, tutur Hodak. Erianto memang belum mendapatkan kesempatan bermain tapi dirinya selalu berlatih. Jika dia bisa menekan saya saat latihan maka saya akan memainkannya, jika tidak maka dia belum akan bermain, tandasnya.